Nama saya Francisca Safria Kolohale, NIM 16118033. Saya akan menjelaskan mengenai materi sinar X. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah penemuan sinar X, apa saja jenis sinar X, bagaimana proses terbentuknya masing-masing sinar X, dan apa saja kegunaan dari sinar X. Berikut sejarah sinar X. Sejarah singkat ditemukannya sinar X dimulai pada tanggal 8 November 1895 oleh Wilhelm yang saat itu berusia 40 tahun. Ia adalah seorang profesor fisika dan rektor Universitas Würzburg di Jerman. Ia dengan sungguh-sungguh melakukan penelitian tabung sinar katoda. Secara tidak sengaja ia menemukan sebuah sinar baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Karena begitu baru, ia menamakan temuan itu sebagai sinar X. Pada suatu malam tanggal 8 November 1895, Wilhelm tengah melakukan percobaan dengan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Wilhelm sebelumnya memasang sebuah layar yang telah dicat dengan barium platinocyanide yang kemudian diketahui dapat berpendar di hadapan sinar X dan tabung Crookes, lalu dibungkus dengan karton hitam untuk menutupi pendaran sinarnya. Tiba-tiba ia melihat adanya cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Menurut perkiraan sebelumnya, sinar katoda seharusnya tidak dapat mencapai layar, tetapi nyatanya bisa, bahkan ketika Wilhelm menempatkan kertas karbon atau sepotong kayu di antara tabung Crookes dan layar. Sinar tetap bisa mencapai layar. Dia telah menemukan bentuk baru radiasi elektromagnetik, tetapi karena tidak tahu sinar jenis apa itu, Wilhelm hanya menyebutnya X. Radiasi ini disebut sinar X yang maksudnya adalah radiasi yang belum diketahui. Berikut jenis sinar X. Yang pertama, sinar X Bremsstrahlung. Yang kedua, sinar X karakteristik. Sinar X Bremsstrahlung. Yang pertama, penjelasannya yaitu metode terpenting dalam produksi sinar X adalah proses yang dikenal dengan istilah Bremsstrahlung, yaitu kosakata dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman atau breaking radiation. Sinar katoda yang terdiri atas berkas elektron bergerak dalam tabung dengan kecepatan sangat tinggi. Apabila berkas elektron yang bermuatan negatif itu melintas mendekati inti atom yang bermuatan positif, maka gaya tarik elektrostatik yang kuat dari inti atom akan menyebabkan lintasan gerak elektron membelok dengan tajam. Seperti pada gambar. Pada gambar ini terdapat inti atom, elektron orbital, elektron terhambur, dan terdiri dari kulit K, L, dan M. Dan ini adalah sinar X Bremsstrahlung dengan spektrum kontinu. Proses terbentuknya sinar X Bremsstrahlung seperti pada gambar ini, dan sinar X Bremsstrahlung dihasilkan dari interaksi antara elektron bebas dengan inti atom. Yang berikut sinar X karakteristik. Peristiwa yang dialami elektron di dalam atom ternyata cukup kompleks. Interaksi elektron bebas dalam inti atom itu ternyata tidak hanya terjadi dengan intinya saja, melainkan bisa juga terjadi dengan elektron-elektron orbital yang mengelilingi kulit atom. Karena ada perbedaan tingkat energi orbit elektron, maka transisi elektron tersebut akan disertai dengan pelepasan kelebihan energi dalam bentuk pancaran radiasi elektromagnetik. Mengingat beda energi antara tingkatan orbit dalam atom target cukup besar, maka radiasi yang dipancarkannya memiliki frekuensi yang cukup besar dan berada pada daerah sinar X. Energi sinar X yang terbentuk melalui proses transisi elektron besarnya sama dengan selisih energi antara kedua tingkat energi elektron orbital tersebut. Karena setiap jenis atom memiliki tingkat-tingkat energi orbit elektron yang berbeda-beda, maka sinar X yang terbentuk dari transisi elektron ini
menunjukkan karakteristik dari atom target sehingga disebut sinar X karakteristik. Ada kalanya sinar X karakteristik terjadi karena elektron atom yang berbeda pada kulit K terpental keluar. Kekosongan kulit K ini segera diisi oleh elektron dari kulit di atasnya. Jika kekosongan pada kulit K diisi oleh elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K alfa. Jika kekosongan itu diisi oleh elektron kulit M, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K beta. Seperti pada gambar, ini adalah gambar proses terbentuknya sinar X karakteristik. Terdapat inti atom, kulit K, L, M, dan ada elektron projektil, dan ini adalah elektron terpental. Ini K beta dan K alfa. Jadi pada gambar ini adalah gambar proses terbentuknya sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik dihasilkan karena terjadinya transisi elektron dari orbit dengan tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke orbit lain dengan tingkat energi yang lebih rendah. Yang berikut kegunaan sinar X. Yang pertama, bidang kesehatan. Seperti semua jenis tes kesehatan, sinar X sebaiknya hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Beberapa manfaat sinar X dalam dunia kesehatan antara lain, sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. Yang kedua, dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seorang pasien. Yang ketiga, sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Yang keempat, untuk mensterilkan peralatan medis. Yang berikut pada bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri seperti membantu untuk menemukan kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua, sebagai alat mesin mikroskopis. Yang ketiga, memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Yang keempat, menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kalengan makanan laut dan produk lainnya. Yang kelima, untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Yang berikut pada bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Yang berikut pada bidang riset alamiah dan ilmu pendidikan. Sinar X dapat digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Pada bidang pertanian, dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Manfaat sinar ultraviolet dalam bidang pertanian sebagai salah satu bahan proses pembuahan dipadukan dengan sinar X akan membantu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai materi sinar X. Terima kasih.